Hai teman-teman, apa kabar? Baik lagi di channel saya Nasti. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya. Jadi 15 hari yang lalu saya terpapar COVID. Sampai pada akhirnya tuh saya kehilangan nafsu makan. Saya tuh kayak nggak bisa nafas. Biasanya tuh kayak dada tuh kayak sesek gitu kayak. Jadi saya nafas tuh melalui mulut atau anosmia. Nah, di situ saya curiga kok saya nggak bisa mencium bau-bau. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan bercerita pengalaman saya terpapar COVID. Nah, mungkin video ini berbeda dari video saya yang sebelum-sebelumnya, biasanya tentang review rumah, tentang properti. Nah, kali ini saya akan berbagi tips atau pengalaman saya terpapar COVID. Oke, jadi jangan lupa kalian simak video ini ya. Nah, kok bisa saya terpapar COVID dan bagaimana ceritanya sekarang bisa sembuh? Nah, jadi pengalaman saya terpapar COVID pertama, saya itu mengalami batuk, habis itu disertai dengan flu, kemudian sakit kepala yang luar biasa, kayak bener-bener kepala tuh kayak ditali, bener-bener sakitnya luar biasa. Habis itu badan tuh panas dingin, demam, jadi dikit-dikit kayak kedinginan, dikit-dikit kepanasan, jadi bener-bener nggak menentu, demam. Habis itu disertai badan-badan saya tuh kayak semua itu pegel-pegel, terutama di punggung ya, jadi badan saya tuh kayak digebukin gitu. Mata ini tuh juga sampai kayak merah. Habis itu kayak flu, jadi saya dikit-dikit tuh meler flu-nya. Jadi flu-nya tuh juga aneh, biasanya flu normal tuh kayak agak belendir gitu ya, maaf ya. Nah, flu saya yang saya alamin, flu-nya tuh kayak air gitu loh, jadi dikit-dikit netes netes netes, kayak keluarnya tuh air, jadi kayak bener-bener nggak terkontrol, keluarnya melar terus. Habis itu saya juga bersin-bersin terus, badan saya demam. Nah, saya pikir kemarin-kemarin itu saya cuma masuk angin. Nah, habis itu karena saya nggak tahu, saya minum jahe, biar batuk-batuknya itu juga cepat reda. Nah, ternyata saya udah bikin jahe, minum jahe rutin campur serai. Di hari ketiga keempat itu saya nggak sembuh. Saya sakit apa ya yang kemarin-kemarin, sakit batuk pilek, diminum jahe dan serai, udah 3 hari langsung sembuh. Nah, ini udah hari ke lebih dari 3 hari, hari keempat kelima kok nggak sembuh. Nah, sampai pada akhirnya tuh saya kehilangan nafsu makan. Jadi saya sempat agak sedikit berkurang nafsu makannya, cuma makan beberapa sendok aja. Saya langsung kayak mual-mual dan muntah-muntah. Jadi saya sempat mual-mual dan muntah-muntah itu 3 kali. Jadi badan tuh benar-benar berasa lemas. Dan badan saya tuh rasanya kayak sakit, kayak digebukin, jadi bener-bener sakit, kepala tambah nyut-nyutan. Jadi kalian juga perlu waspada jika kalian mengalami gejala seperti itu, seperti yang saya alami. Langsung baiknya langsung konsultasi ke dokter. Nah, kalian tanyakan, karena kemarin saya kirain saya tuh masuk angin. Saya minta tolong suami saya untuk dikerokin, sampai pada akhirnya tiba-tiba tadinya yang saya flu meler terus, di situ kayak flu-nya itu kayak menumpuk di sini. Nah, saya tuh kayak nggak bisa nafas, biasa itu kayak dada tuh kayak sesek gitu, kayak jadi saya nafas tuh melalui mulut, jadi kayak buat tidur pun juga kayak nggak enak gitu. Bis itu akhirnya itu kayaknya hari kelima saya mengalami muntah-muntah disertai badan-badan pegel. Nah, bis itu hari keenam saya bangun pagi, selesai sholat subuh. Bis itu, nah, saya kehilangan indera penciuman atau anosmia. Nah, di situ saya curiga kok saya nggak bisa mencium bau-bau. Jadi kayak rasanya kok nggak bisa untuk nyium, kayak saya coba sempat cium kayak minyak kayu putih tuh bener-bener nggak berasa. Padahal di hari sebelumnya tuh sempat berasa bisa mencium bau-bau gitu. Akhirnya saya konsultasi ke rekan saya, jadi dia adalah seorang bidan. Saya konsultasi dengan si bidan itu, saya ditanya gejalanya apa aja. Akhirnya saya menjawab. Nah, ternyata bidan itu bilang
ya saya terpapar COVID. Ya langsung panik pasti ya, karena kirain kemarin-kemarin tuh saya hanya masuk angin biasa aja. Jam 5 pagi saya ngubungin teman saya atau sahabat saya yang kemarin sekeluarga dia terkena COVID. Nah, saya langsung telepon sahabat saya, gimana sih biar cepat sembuh dari COVID. Udah telepon hampir 1 jam dengan sahabat saya, akhirnya saya dikasih terapi untuk isoman di rumah. Nah, oke, jadi sebelum saya lanjut ke cerita ini, jangan lupa kalian tolong di subscribe dulu ya, dan jangan lupa like dan komen ya. Oke, lanjut. Terapi yang pertama yang saya lakukan